sebelum kami memeriksa dan masuk ke kamar jenazah memang harus lengkap karena untuk melindungi diri kita, gitu kan. Dan ini memang sekali pakai. Ini kita sebut gaun apron, pakai sepatu boot yang anti air dan pakai Google, pakai masker dan kepala kita tutup gitu lengkap. Jadi setelah selesai pemeriksaan mereka melepas semuanya dan memang langsung dibuang. Jadi semuanya sekali buang karena biar tidak terjadi kontaminasi karena kita juga bekerja harus hati-hati gitu, seperti itu. Dan ini masih ada 10 jenazah yang masih diidentifikasi oleh tim DVI tentunya. Tentunya hari terus berlalu begitu dan tim DVI terus berpacu dengan waktu untuk melakukan proses identifikasi. Kendala utama tentunya terkait dengan kondisi jenazah yang sudah lama berada di perairan, kemudian disimpan di cold storage. Penjelasan Ibu Dokter seperti apa? Ya, memang kami simpan di storage dan itu cukup pengaruh sekali untuk menghambat pembusukan. Jadi dari ke-10 jenazah ini memang kita telah periksa lengkap pemeriksaan postmortemnya dari atas sampai bawah dan kita ambil semua sampel identifikasi primer. Misalnya kalau ada sidik jari, ada gigi atau DNA seperti itu. Dan bila masih ada kekurangan dan memang belum bisa kita rilis atau kita jelaskan kalau ini sudah teridentifikasi, kita masih terus mencari sampai menunggu hasil pemeriksaan DNA. Berarti selain DNA, kemudian data antemortem, tentunya properti yang digunakan oleh penumpang ini sangat membantu tim DVI untuk melakukan proses identifikasi. Seperti apa? Properti kita jaga, kita bersihkan dulu, kita simpan dan memang kita dokumentasi seperti itu. Dan kita memang dari tim antemortem juga bekerja keras dan sangat membantu untuk tim postmortem dan itu berguna sekali waktu rekonsiliasi. Jadi data antemortem bisa dari keterangan keluarga, bahkan kemarin dari CCTV, mungkin terakhir kali keluarga atau korban pergi di bandara itu sempat rekam CCTV. Itu bisa kita identifikasi dari situ untuk data antemortem. Itu untuk kepentingan dari identifikasi primer yang menyangkut properti. Seperti itu. Dan tentunya ada suka duka dari Ibu Hastri sendiri selaku tim DVI untuk melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban AirAsia KZ8501 ini. Dan tentunya nanti kami akan mengupas lebih dalam bagaimana suka duka dari tim DVI untuk melakukan proses identifikasi, kemudian pengalaman-pengalaman menarik apa saja begitu ya Bu Hastri. Nanti akan kita bahas lebih dalam, tetaplah bersama kami pemirsa dalam Gestur. Masih di Gestur pemirsa, saat ini kami juga masih bersama dengan salah satu tim DVI, Polri, untuk melakukan proses identifikasi terhadap jenazah AirAsia KZ8501. Bu Hastri, bisa dijelaskan mungkin Ibu sudah menekuni profesi sebagai dokter forensik begitu sudah 12 tahun dan melakukan proses identifikasi jenazah, otopsi jenazah, apakah mempengaruhi dalam aktivitas Ibu sehari-hari sebagai ibu begitu? Ya, bagi saya pribadi mungkin tidak terlalu berpengaruh, mungkin teman-teman atau lingkungan saya, tapi pada prinsipnya kita tetap fokus dan profesional bila bekerja di kamar jenazah gitu. Dan kebetulan sebagian besar itu timnya laki-laki, jadi ya ikut mungkin lebih tidak lebay atau mungkin lebih cuek seperti itu. Dan saya pikir kalau ketemu orang yang bicaranya tinggi hati gitu, kita paling dalam hati nanti 3 hari kalau meninggal 1 minggu sama semua bentuknya kan. Jadi apapun itu ya saya cuma mikir aja untuk apa jadi orang tinggi hati gitu. Itu. Jadi selalu mawas diri kalau ternyata kita tidak boleh sombong atau tinggi hati gitu. Apapun itu kalau sudah waktunya ya pasti kembali dan apapun bentuknya kita, pangkat, jabatan, kekayaan kita ya nanti seperti itu. Sama, semuanya sama. Itu nilai yang bisa diambil sebagai seorang dokter forensik begitu Bu ya. Baik, kemudian yang pertanyaan selanjutnya Ibu. Tentunya Ibu dalam proses identifikasi jenazah. Adakah pengalaman-pengalaman lain begitu dalam proses identifikasi? Apakah tadi kami juga sempat berbincang, apakah Ibu juga mendapatkan petunjuk-petunjuk melalui mimpi untuk proses identifikasi? Sebenarnya ya sering waktu terakhir Sukhoi, MH17, tapi ini yang
di Air Asia ini kebetulan dari yang pertama saya diperintah tugasnya di Pangkalan Bun. Jadi sebelum jenazah dikirim ke sini, saya dan tim itu mempersiapkan jenazah untuk dievakuasi ke sini. Dan ada perintah untuk saya segera datang ke Surabaya, tapi dalam malam sebelumnya ada salah satu korban ditemukan, saya dimimpikan gitu kalau saya jangan pulang dulu karena besok dia akan ditemukan. Ternyata betul gitu ditemukan dan sudah teridentifikasi dan dikembalikan di keluarganya Tulung Agung seperti itu. Dan memang itu kayak saya ditahan untuk tidak pulang atau bergeser ke sini seperti itu. Dan memang kalau saya sering kadang mimpi gitu, dalam mimpi kayak kasus-kasus sebelumnya itu. Dan saya memang setahun rata-rata otopsi 100 kali di sekitar wilayah Jawa Tengah karena saya stasenya atau jabatannya pekerjaannya itu Jawa Tengah, tapi kalau ada tugas besar ya dikirim kemana-mana gitu. Dan rata-rata itu kasus-kasus di Jawa Tengah bisa terbantu dari hasil pemeriksaan luar dan dalam itu seperti itu. Adakah SOP khusus begitu sebelum Bu Hastri melakukan proses identifikasi, SOP yang diterapkan untuk diri sendiri begitu? Diri apakah sendiri berdoa? Ya, Bismillah ya, berdoa, selalu berdoa. Kita kirim, bisa saya kirim Al-Fatihah untuk korban atau jenazah. Setelah selesai saya juga berdoa agar mungkin dengan kita periksa, dengan saya dan tim memeriksa langsung bisa teridentifikasi dengan cepat karena segera dikembalikan keluarganya. Bila belum atau tidak teridentifikasi, saya bisa kirim doa sebanyak-banyaknya. Mungkin next time atau lain waktu ada petunjuk untuk mengungkap siapakah dia sebenarnya gitu. Karena identifikasi itu penting sekali, apalagi bagi kepolisian gitu. Karena tanpa teridentifikasi, polisi juga akan sulit mengungkap kasus tersebut seperti itu. Dan itu saya selalu tekankan pentingnya identifikasi dengan cepat dan penuh profesional, bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu saja. Tentunya Bu Hastri dan juga teman-teman DVI juga mengalami masa penat. Iya. Selama proses identifikasi di kamar jenazah untuk AirAsia DC8501 ini, bagaimana teman-teman DVI untuk mengusir penat? Iya, teman-teman kami itu udah kenal lama ya di Pangkalan Bun, malah saya banyak baru kenal dan itu bisa menghibur. Jadi kalau malam ya kita kumpul, makan, biasanya ngobrol, saling sharing pengalaman seperti itu. Kalau di sini mungkin kalau kita ya ngobrol aja, canda seperti itu. Paling cepat pulang ke hotel, tidur seperti itu. Dan memang bagi saya pribadi beda-beda ya cara mengusir penatnya gitu. Kalau saya memang hobinya nonton CSI, ya saya nonton CSI dulu atau nonton Chef karena saya pengen belajar masak juga gitu. Jadi itu hiburan juga nonton Master Chef gitu. Itu atau ya kumpul teman-teman nyanyi-nyanyi, tapi ini tidak gitu loh. Karena kita masih fokus di sini, konsentrasi karena beban juga bagi kami tim DVI untuk terus bekerja dan semangat lah gitu loh. Jadi kita tidak berharap untuk selesai dan memang hati kecil pengen pulang, tapi kita tetap mengutamakan kepentingan keluarga seperti itu, karena kasihan gitu kan, karena prihatin dari kita tim DVI gitu. Bu Hastri sendiri selama proses identifikasi ataupun pada tahap rekonsiliasi begitu, apakah pernah mendampingi pihak keluarga penumpang untuk memberikan support dan juga penguatan begitu? Sebelumnya memang kasus sebelumnya kami memang diharapkan sebagai dokter forensik patologi mendampingi keluarga. Kita memang mengharap keluarga tidak melihat gitu kan. Jadi kita menjelaskan karena dokternya siapa, dia yang memeriksa, kadang kita menjelaskan dan mendampingi. Biasanya mereka lebih mengerti dan menerima karena kita, atau ada keluarga yang memang butuh di jenazahnya dibuat cantik, dikasih baju, dikasih hiasan seperti itu ya, kita mendampingi, kita yang mengerjakan dan mereka lebih yakin gitu dengan kita seperti itu. Baik, Bu Hastri ditahan dulu jawaban-jawabannya, masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi untuk Ibu Hastri dan juga tim. Elvira Khairunisa, kita kembalikan kepada Anda di Epicentrum Jakarta. Baik, Rian. Terima kasih, nanti saya akan kembali ke Anda lagi. Tapi sebelumnya pemirsa, berbicara mengenai penemuan terakhir kotak hitam AirAsia, 2 bagian telah ditemukan dan saat ini dalam proses analisa lebih lanjut di laboratorium KNKT. What next? Apa selanjutnya? Kita akan berbincang dengan 2 tamu saya yang hadir di studio gestur malam hari ini. Sudah ada Kapten Rafiqul Hamid, instruktur Airbus A320
Betul, Mas Raffi, selamat malam. Kemudian Selamat ada malam, Pak Budi Mulyawan Suyitno, mantan Menteri Perhubungan. Kita akan berbincang, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah mau hadir. Kita akan berbicara mengenai apa selanjutnya dan antisipasi ke depan sehingga kemudian insiden kecelakaan pesawat seperti saat ini AirAsia KZ 8501 tidak terulang kembali. Kami akan kembali saat lagi di Kestor. Anda kembali di Gestur pemirsa, dan saat ini kami masih bersama dengan AKBP Dr. Sumiastri yang akan memberikan pernyataan terakhir mungkin terkait dengan proses identifikasi yang saat ini masih dilakukan oleh tim DVI untuk melakukan identifikasi terhadap penumpang AirAsia KZ 8501. Silakan, Bu Astri, mungkin bisa disampaikan kepada pihak keluarga penumpang khususnya. Ya, kepada pihak keluarga khususnya kami tim DVI akan terus bekerja dan berusaha mungkin sampai kapanpun secara profesional, dan teman-teman kami di lab DNA di Pusdokes Mabes Polri itu bekerja 24 jam tidak berhenti dan mereka masih semangat, jadi sampai keluar semua pemeriksaan DNA. Bahkan kalau ada yang lupa atau sesuatu terjadi, kita masih mencari lagi DNA antemortem. Dan kami tim DVI itu merasa senang dan bangga bila keluarga secara khusus ada kepercayaan penuh kepada kami. Bagi kami, kepercayaan keluarga, masyarakat, pimpinan itu sudah merupakan reward atau hadiah yang paling indah buat kami sebagai tim DVI. Seperti itu. Baik, terima kasih AKBP Dr. Sumiastri dan juga teman-teman dari DVI. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Itu tadi Elvira dan juga pemirsa, pengalaman dan juga bagaimana proses identifikasi terhadap jenazah pesawat AirAsia KZ 8501 yang mengalami kecelakaan di wilayah Selat Karimata atau perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tentunya tim DVI di sini masih terus bekerja untuk melakukan proses identifikasi pagi, siang, dan malam, begitu ya Bu? Iya. Untuk yang terbaik tentunya bagi keluarga penumpang AirAsia KZ 8501. Elvira Khairunisa, kembali kepada Anda di Jakarta. Terima kasih Rian. Langsung dari Mapolda Jawa Timur, Surabaya. Saya berbicara dengan dua tamu saya di studio Gestur malam hari ini. Saya ke Kapten Raffi terlebih dahulu. Sudah ditemukan CVR yang kemudian merekam apa saja yang terjadi, perbincangan yang terjadi di dalam ruang kokpit pesawat. Kita ingin tahu realnya seperti apa sih biasanya para pilot dan co-pilot ini ketika melakukan penerbangan, apa saja yang diperbincangkan? Ya, kita akan briefing dulu ya, mendiskusikan penerbangan itu seperti apa. Dan semua pembicaraan yang ada di dalam kokpit itu terekam di CVR, itu cockpit voice recorder. Dan biasanya aturannya di bawah 10.000 kaki, kita jangan membicarakan hal-hal yang tidak terlalu penting. Fokus ke penerbangan, setelah 10.000 sudah agak santai, biasanya di atas 10.000 kaki itu, fase penerbangannya sudah lebih aman lah, tidak kritikal lagi, seperti itu. Dan semua pembicaraan ya terekam, termasuk passenger announcement, pramugari mengumumkan sesuatu, itu juga terekam di dalam CVR, termasuk pembicaraan ATC dari pesawat ke menara kontrol, seperti itu. Jadi semua kedengaran Mbak di CVR itu. Bahasa yang digunakan biasanya kalau ketika sama kewarganegaraan, biasanya menggunakan mungkin mother language ya, bahasa Indonesia kalau warga negara Indonesia. Bagaimana jika kemudian partner pilot dan co-pilot berbeda kewarganegaraan? Dalam beberapa kasus kita terbang bukan dengan orang Indonesia. Kita ya berbahasa internasional, Inggris. Yang jadi kendala mungkin dia tidak terlalu pintar bahasa Inggris, kita juga tidak terlalu pintar bahasa Inggris, tapi harus bertemu di satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Tetapi itu nggak terlalu jadi masalah besar, cuman sedikit kurang nyaman saja. Kadang-kadang kan budaya kita berbeda. Kadang-kadang kita omongan juga nggak nyambung, seperti itu. Perintah pilot kepada co-pilot, komunikasi semuanya. Misalkan, saya tidak tahu gambarannya seperti apa di dalam ruang kontrol Airbus ini. Jadi ketika pilot memutuskan menekan tombol tertentu, itu biasanya dilafalkan, diucapkan? Dalam Airbus, pesawat yang berteknologi tinggi, atau istilah bahasa Inggrisnya highly automated, itu diperlukan sebuah kerjasama yang baik antara captain dan co-pilot. Dalam hal ini kita menyebutnya CRM, Cockpit Resources Management. Itu sangat jelas di situ, clear, apapun yang kita buat. Misalnya pesawat itu hanya diterbangkan oleh satu pilot di setiap saat. Tidak bisa dua-dua pilot mengambil kontrol pesawat. Jadi kita harus janjian dulu, sepakat dulu sebelum terbang, siapa yang terbang, siapa yang tidak terbang pada penerbangan itu. Masing-masing ada tugasnya.
Dan yang membaca ada di Airbus namanya Flight Mode Annunciator. Jadi pesawat itu berbuat apa, kita harus call out. Misalnya kita take off, main flag, SRS, runway, auto thrust blue. Yang si co-pilotnya, misalnya kaptennya yang terbang, dia akan bilang check. Jadi pesawat ini kemana, si pilot yang terbang berbuat apa, si pilot satunya yang pilot not flying atau pilot monitornya itu harus mengetahuinya juga. Ini pesawat mau kemana, itulah disebut CRM. Dan ini sangat penting, terutama di pesawat yang sangat modern, highly automated aircraft, ini sangat penting. Karena banyak kejadian kecelakaan, CRM-nya tidak jalan, seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Budi. Bagaimana kemudian rekaman perbincangan suara ini kemudian bisa membantu dalam proses investigasi disandingkan dengan FDR, Flight Data Recorder ini? Ya. Jadi kalau penerbangannya dari Surabaya ke Singapura itu memakan waktu 2 jam lebih, yang terekam adalah 30 menit terakhir. Itu merupakan plat baja yang selalu berputar. Nah, nanti akan disandingkan detik by detik apa yang terjadi. Kalau misalnya komunikasi sudah mulai pilot dan co-pilot berlangsung, pesawat masih di landasan, itu juga kelihatan. Kalau nanti bisa 30 menit terakhir itu termasuk juga nanti waktu pilot misalnya katakanlah, saya minta kepada ATC untuk naik ke 38.000 kaki. Ini kondisi pesawatnya sedang apa? Itu bisa disimulasikan. Jadi artinya ketika detik tertentu, kondisi pesawat seperti apa percakapan yang terjadi? Itu bisa disandingkan. Jadi tahu persis para investigator. Ini perilaku pesawatnya kayak apa, komunikasinya kayak apa, pada detik yang sama persis, nanti disimulasikan semua. Itu akan memberikan gambaran secara utuh. Detik-detik terakhir, 30 menit terakhir itu apa yang terjadi? Adakah misalnya tadi, CRM ya, jadi Cockpit Resource Management itu penting sekali bagaimana komunikasi interaksi antara pilot dan co-pilotnya. Nanti juga ada rekaman dengan ATC, dengan pihak lain misalnya, dengan pesawat yang lewat di atas kita atau di bawah kita, itu kadang-kadang juga saling menyapa. Dan kita juga bisa melihat apakah mereka itu bekerja sama dengan baik, saling mengisi. Atau ada perselisihan. Itu catatannya kalau semuanya dalam keadaan baik, unduhan datanya dalam keadaan baik. Terjadi. Kalau itu tidak baik, apakah pernah ada kasus terjadi? Nanti Pak Budi ya, kita akan ngobrol, berbincang mengenai hal itu, kami akan kembali sesaat lagi di Gestur. Salah satu cara untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat AirAsia adalah membuka kotak Pandora. Banyak mengatakan seperti itu, kotak hitam AirAsia. Kita akan tahu apa kemudian penyebab jatuhnya. Kami masih berbincang dengan dua tamu saya di Gestur malam hari ini. Tadi saya berbicara mengenai apakah ada kasus ditemukan ketika unduhan data ini mengalami kerusakan, tidak lengkap sehingga sulit untuk disandingkan dengan rekaman data penerbangan atau FDR. Jadi terakhir saya pernah membawa kotak itu tahun 94. Ya, jadi sekarang teknologinya sudah jauh lebih maju, kotak hitam itu. Kalau dulu plat baja, sekarang sudah pakai digital, kemudian 2 jam terakhir bisa direkam. Namun yang dialami pernah satu kasus bahwa kapten itu dari kasta yang lebih rendah dari co-pilotnya. Ini sulit sekali. Ini bukan di Indonesia bukan ya? Di Indonesia, bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Jadi, atau misalnya pangkatnya lebih tinggi co-pilotnya daripada pilotnya, karena sama-sama ex-militer misalnya. Itu akan sulit komunikasinya. Oleh karena itu, penting sekali CRM tadi. Jadi, Cockpit Resource Management. Bagaimana mengkomunikasikan secara profesional. Anda tahu porsinya masing-masing, tugas dan fungsinya. Kalau tidak, akan sulit. Co-pilot tidak tunduk pada kapten. Bisa arguing, itu yang berbahaya. Dan itu pernah terjadi kecelakaan semacam itu. Nah, kemudian kita juga melihat kasus Adam L yang terakhir. Itu 2 pilot, itu mengalami disorientasi. Dua-duanya pilot yang pengalaman, tapi karena autopilot, dua-duanya juga rusak autopilotnya. Waktu sudah drifting ke arah kanan, ini tujuan dari harusnya lewat Makassar langsung ke Manado, ini drifting. Mereka mencoba untuk mengembalikan ke trek semula. Tapi begitu dia kembalikan, dua-duanya disorientasi, responnya kok terlambat. Itu yang termuat di laporan black box. Dua-duanya kehilangan orientasi, malah dikembalikan ke arah yang salah. Akhirnya pesawat itu spinning dan free fall.
pada waktu itu rekamannya sangat memilukan karena mereka menyebut Allahu Akbar. Anda mendengarkan itu? Ya, rekamannya itu ada. Oke, apakah kemudian rekaman-rekaman seperti ini bisa juga didapatkan oleh pihak keluarga atau hanya kalangan terbatas hasil rekaman analisa dari KNKT? Ya, ini sebenarnya untuk kalangan profesional, bukan untuk kalangan umum yang bisa disalahgunakan. Karena kita harus tahu bahwa hasil kotak hitam itu bukan untuk blaming, bukan untuk menuduh, bukan untuk judicial review atau judicial process, bukan untuk mengadili, dan juga bukan untuk pertanggungjawaban, bukan untuk liability. Itu 3 hal itu harus disepakati terlebih dahulu. Sehingga sangat hati-hati sekali, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Tapi di kalangan profesional, apakah itu regulator, apakah itu company-nya sendiri, apakah itu orang-orang yang terlibat sehari-hari, vendor, maintenance shop, ataukah pabrikannya, itu sangat berkepentingan untuk mengetahui apa sebenarnya. Dan bisakah di masa depan diperbaiki? Apakah itu ada defect dari teknologinya, seperti kejadian Airbus di atas Atlantik, itu misalnya. Itu karena pitot tube-nya tertutup es, de-icing sistemnya kurang bagus kerjanya, masuk ke komputer sehingga salah. Dan apakah trainingnya yang kurang bagus, seperti tadi komunikasinya tidak baik. Nah, ini semua adalah masukan-masukan yang sangat beragam, tapi bukan untuk mencari siapa yang salah. Bukan mencari siapa yang salah. Ya, untuk meluruskan apa yang bengkok, jadi untuk menegakkan apa yang... Jadi artinya para keluarga harus legowo begitu, betul, tetap sabar, betul, meskipun betul. tidak bisa mendapatkan secara detail. Iya, betul. Oke, baik. Berbicara mengenai tadi instruktur, Anda juga instruktur untuk di Airbus A320, apakah kemudian informasi jika ada terjadi insiden, kemudian ada data-data terbaru, rekomendasi, baik itu mungkin dari kita, pemerintah Indonesia atau dari luar negeri, apakah ini terupdate dengan maksimal? Apakah ini selalu dilakukan? Atau ada yang berbeda dengan di Indonesia ini? Sudah baik, Mbak. Jadi sudah sangat baik sistemnya. Kita akan mendapat update dari Departemen Perhubungan, apa yang harus diperbaiki. Dan kita juga punya hubungan yang baik dengan Airbus, dalam hal ini manufaktur pesawatnya. Dia selalu rutin, tidak hanya dengan kecelakaan ya. Kalau terjadi kecelakaan baru mengirim, tidak. Itu ada service bulletin, itu rutin dikirimkan ke company, ke operator. Nah, di situ tugasnya manajemen, technical pilot dalam hal ini untuk mengevaluasi, kemudian apa langkah-langkah yang harus ditambahkan atau dikurangkan atau yang dirubah seperti itu. Itu rutin, nggak ada masalah selama ini. Dan lagi sekarang teknologi sudah maju, hitungan detik dari Tulus bisa sampai ke Jakarta lewat email, nggak ada masalah. Kalau zaman dulu harus berkorespondensi dengan surat kan. Kalau sekarang hitungan detik, informasi itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Saya rasa sudah berjalan baik dan nggak ada masalah. Oke, baik. Salah satu yang sedang disorot, diperbincangkan di masyarakat adalah aturan baru dari pemerintah yang berencana untuk menghapuskan maskapai dengan biaya murah. Kita akan berbincang. Saya ingin tanya pendapat Anda juga. Kami akan kembali saat lagi. Tragedi AirAsia. Di sisi lain ada juga yang kemudian menjadi perhatian dari pemerintah, dari Kementerian Perhubungan, rencana untuk menetapkan tarif bawah untuk maskapai. Ini kemudian banyak ditolak juga oleh masyarakat, mengingat menurut penumpang, menurut masyarakat, kebijakan ini tidak memihak kepada masyarakat. Saya ingin tanya pendapat Anda dulu deh, Pak Budi. Jadi gini ya, masyarakat harus tahu bahwa struktur tarif itu bukan tunggal. Sampai 17 bahkan sampai 20-an lebih. Jadi masyarakat itu sebenarnya menjadi sasaran iklan. Kadang-kadang airline itu last minute bisa ngasih murah. Tapi karena strukturnya bisa sampai belasan, sampai 18, 19, mereka tidak tahu berapa persen dia ngasih tarif yang bawah, berapa persen dia tarif yang atas, berapa persen dia memberikan yang tarif yang tengah. Mereka, masyarakat tidak pernah aware, tidak pernah sadar bahwa dia itu merupakan objek dari periklanan maskapai. Nah, kalau sekarang batas bawahnya dinaikkan 10%, saya kira masih wajar. Karena pertama, nilai tukar dolar, ini semua kan standarnya dolar. Dolar pun sudah 30% lebih mahal dari setahun yang lalu. Kemudian kita juga melihat bahwa tarif angkutan lain juga sudah sepadan. Tapi saat itu disebut-sebut kaitannya ini masalah dengan safety. Betul. Apakah kemudian serta-merta berkaitan? Segini, jadi kita harus paham betul LCC dan non-LCC. Kalau tadinya LCC itu sebenarnya ingin memperbaiki konsep dari yang full service. Full service terlalu berlebihan dan tidak
affordable, tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Supaya terjangkau, maka hilangkan itu yang tidak terkait langsung dengan penerbangan. Misalnya agen perjalanan, misalnya konsumsi, makanan, minuman, kemudian hiburan, dan sebagainya. Yang tidak terkait langsung, nggak usah ada. Gitu. Nah, tapi keselamatan tetap nomor satu. Jadi semua boleh dihemat, kecuali keselamatan. Okay. Nah, di Indonesia pernah terjadi masa-masa sebelum tahun 2007 itu, banyak sekali kecelakaan. Mereka terjebak pada konsep malah semuanya dihemat, termasuk juga keselamatan. Ini kan berbahaya. Okay. Nah, pengawasan itu menjadi kunci. Kalau pengawasan menurun, kemudian melemah, LCC ini berkesempatan karena mereka pelaku bisnis ya. Ada peluang dia akan mencoba. Nah, oleh karena itu sangat baik apabila kita belajar dari Eropa, dari Amerika, LCC sana hidup subur karena regulatornya taat pada aturan. Baik, tadi saya mau ke Anda dulu, Kap. Ya. Berbicara mengenai safety, Anda yang pernah juga aktif begitu di maskapai yang masuk kategori LCC, ya. Ada perbedaan tidak? Merasa aman, nyaman menerbangkan maskapai dengan LCC atau yang mungkin pengalaman teman-teman Anda di maskapai yang non-LCC? Semua perusahaan harus mentaati undang-undang. Dalam hal ini CASR. Dan itu ada auditnya di setiap perusahaan penerbangan. Kalau tidak mengkomplai, tidak bisa memenuhi syarat, itu akan dicabut atau kena skors. Jadi tidak ada kolerasinya antara LCC dengan safety. Dan kita yang melakukan pilot di maskapai penerbangan LCC nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah, walaupun kita mendapat pressure yang lebih, contohnya ground time yang hanya 25 atau 30 menit dibanding full service yang 1 jam, kita mempunyai margin yang lebih sedikit. Tetapi pressure itu mempengaruhi tidak ketika Anda bertugas? Gini Mbak, pesawat ini sudah teknologinya tinggi. Kita sudah seperti mempersiapkan penerbangan berikutnya. Misalnya saya landing di Surabaya. Dari Surabaya saya mau ke Medan. Itu sudah ada di database-nya jalur Surabaya ke Medan. Itu namanya company routes. Dan setiap 28 hari navigasi itu diperbaharui. Kita, manajemen, akan memintakan ke navigasi providernya untuk membuatkan company routes. Rute mana yang kita pilih. Jadi kita nggak harus masukin satu-satu waypoint. Itu sudah jadi, udah setengah jadilah. Kemudian kita modified SID-nya, departure-nya pakai prosedur apa, kemudian mendarat di medannya pakai prosedur apa. Seperti itu. Jadi teknologi sudah menolong kita untuk mempermudah pilot. Pengalaman saya waktu pertama kali terbang Airbus, saya perlu sekitar 25 menit untuk men-set kokpit itu. Karena belum biasa, masih belum terbiasa dengan pesawat yang berteknologi tinggi. Tapi sekarang 3-5 menit saya sudah selesai. Malah kita bisa persiapkan sebelum pesawat ini mendarat, kita yakin pakai runway yang misalnya di Surabaya pakai runway 10, secondary flight plan-nya sudah kita prepare untuk Surabaya Medan. Begitu landing, saya perlu 3 detik, 3 kali sentuhan, sudah jadi flight plan-nya untuk terbang ke Medan. Kesimpulannya tidak ada masalah LCC dengan safety. Insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Penutup untuk malam hari ini, catatan Anda, bagaimana kemudian regulasi ke depan yang harus dibenahi sehingga tidak ada saling menyalahkan, kambing hitam, pemerintah senang, masyarakat senang, keselamatan tetap terjaga. Ya, tentunya kita berharap bahwa pemerintah dapat menyiapkan roadmap, semacam peta jalan untuk perbaikan keselamatan, keamanan, dan pelayanan tentunya. Karena itu tanggung jawabnya Menteri Perhubungan sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, setelah ada roadmap, kita juga harus melihat apakah kita juga mampu mengatasi backlog, yaitu kekurangan persediaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sebagainya. Dan yang berkaitan dengan keselamatan itu adalah regulasi. Apakah kita sudah memenuhi semua amanat dari Undang-Undang Nomor 1 2009 penerbangan itu. Misalnya organisasi KNKT itu sudah bukan lagi ad hoc, harus dibentuk permanen dan itu bertanggung jawab langsung pada Presiden. Kemudian ada organisasi BLU untuk Direktorat
kelaikan udara dan operasional penerbangan. Itu juga harus dibentuk sesuai dengan amanat. Dan ada lagi, Airnav itu harusnya di bawah Kementerian Perhubungan, bukan di bawah Kementerian Menak BUMN. Jadi kita harus belajar bahwa kita kalau mau tidak tunduk pada undang-undangnya dirubah dulu. Ibaratnya kalau verboden itu jangan ditabrak, pindahkan dulu, diganti dulu tanda verbodennya, kan demikian. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami, mari kita menuju pada budaya kebenaran, just culture. Jadi itu harus disosialisasikan. Pemerintah harus memberikan contoh, taat, tunduk, patuh, itu artinya comply with safety regulations, dan sesuai dengan standar keselamatan atau conform to standards. Baik. Terima kasih catatannya, semoga didengarkan oleh pemerintah juga. Terima kasih, Kapten Ali sudah bersama kami. Kapten Raffi, mohon maaf, sudah bersama kami. Saya harus tutup gestur malam hari ini. Kita harapkan insiden AirAsia yang jatuh di Selat Karimata menjadi insiden terakhir dalam dunia penerbangan di Indonesia. Kita berharap sekali lagi itu yang menjadi yang terakhir. Setelah lagi Anda bisa menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita jumpa lagi pekan depan.